Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi analisis real dengan topik R himpunan lengkap. Baik, para mahasiswa semuanya, kita akan coba telaah satu persatu bagaimana sifat lengkap medan bilangan real. Oke, ya, ini sifat lengkap medan bilangan real. Oke, nah ini ya. Jadi medan bilangan real memiliki sifat tambahan yang tidak dimiliki oleh medan bilangan rasional ataupun medan bilangan kompleks, gitu ya. Nah, makanya kenapa dikatakan sifat tambahan di sini? Nah, ada salah satu sifat yang membuat medan bilangan real itu mempunyai sifat tambahan ya. Yang menjadi pertanyaan, tambahannya apa gitu ya. Nah, berarti itu yang harus kita ingat, bahwa kita akan bahas bagaimana sifat tambahan pada bilangan real. Sehingga karena sifat tambahan tersebut, bilangan real mempunyai sifat lengkap. Nah, ini yang disebut dengan completeness property. Ya, baik. Untuk penjelasan lebih lengkap lagi terkait dengan sifat lengkap bilangan real gitu ya, sehingga di judulnya dikatakan bahwa R itu atau himpunan bilangan real itu merupakan sebuah himpunan lengkap ya. Nah, ini kita perhatikan. Pandang H suatu himpunan tak kosong ya. Anda membayangkan sebuah himpunan H ya di sini ya, merupakan himpunan tak kosong, berarti ada anggotanya ya. Nah, ada anggotanya di sini ya. Kemudian H itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Nah, berarti ini yang ada di sini itu adalah H itu adalah anggota dari bilangan real ya. Dan H-nya tidak sama dengan himpunan tak kosong. Jadi ini ada isinya ya. Jadi H di sini itu artinya H-nya tidak sama dengan himpunan kosong gitu ya. Berartinya di sini ada anggotanya ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian suatu bilangan real B disebut batas atas dari H. Nah, ketika kita membayangkan sebuah bilangan real B ya, oke, kita belikan ilustrasi untuk bilangan real B ya. Nah, ini misalkan kita ilustrasikan di sini ada sebuah garis bilangan, maaf ya, nggak saja lurus tuh garis bilangannya. Ini ada A ya. Kemudian di sini ada B gitu ya. Nah, kemudian ini ada H di sini ya. H itu apa tadi dikatakan? Himpunan tak kosong ya. Kemudian di sini X, Anda biasanya menulis X seperti ini. Nah, yang dinamakan suatu batas atas ya. Nah, ini tadi disebutkan suatu bilangan B disebut batas atas dari H. Nah, jika apa? Jika dan hanya jika X anggota H-nya berlaku X kurang dari sama dengan B. Nah, berarti di mana batas atasnya? Nah, ini di sini kan? Nah, di sini adalah batas atas. Ini coba beri warna berbeda. Ini adalah batas atas. Nah, kenapa disebut batas atas? Karena di situ kita baca bahwa jika dan hanya jika untuk tiap X anggota H, di sini ya, X anggota H berlaku X-nya itu kurang dari sama dengan B gitu ya, sehingga ada anggota-anggota dari H yang kurang dari sama dengan B, maka kita punya batas gitu ya. Kita punya boundary, ini kita punya batasnya, ini adalah batas atas ya. Maka B itu dikatakan batas atas. Lalu sebaliknya,
bilangan real A itu disebut batas bawah. Yang ini batas bawahnya. Kita beri tanda. Ini adalah, ini terlalu besar ini. Ini adalah batas bawah, ya. Ini adalah batas, tadi batas apa? Batas bawah, ya. Batas bawah. Kenapa dikatakan batas bawah? Karena apa? Karena, nah ini batas bawah dari H. Kalau ini kan batas atas dari H. Yang ini adalah batas bawah dari H. Jika dan hanya jika untuk tiap Y anggota H berlaku apa? A-nya kurang dari sama dengan Y. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu batas atas dari H, maka di mana X-nya itu adalah anggota H dan X-nya kurang dari sama dengan B, ya. Kemudian batas atasnya apa? Ya, batas atas dari batas bawah dari H itu jika dan hanya jika untuk setiap Y anggota H berlaku A kurang dari sama dengan Y, gitu ya. Nah, berarti kan ini adalah batas bawah dari H, ya. Nah, ini batas atas dari H, ya. Yang ini batas bawah, yang ini batas atas, ya. Batas atas itu kalau X-nya kurang dari sama dengan B, ya. Batas atas itu kalau Y-nya lebih besar dari A, gitu ya. Nah, oke. Di sini kita bisa tahu bagaimana fungsi dari batas atas dan batas bawah, ya. Nah, seperti contoh yang disampaikan di catatan, ya. Oke, itu Y apa X ya itu ya. Ini mungkin bisa ya, nanti takut membingungkan ya, karena kita tadi berbicara terkait X ya. Nah, sebentar. Nah, ini adalah X ya. Nah, ini juga, ini adalah X anggota anggota H berlaku. X-nya itu besar sama dengan dari A, gitu ya. Jadi ke arah sebelah kanan. Maka di sini adalah batas bawahnya ya. Kalau lebih besar dari A, maka disebut daerah kiri itu batas bawah. Tapi kalau misalkan X-nya kurang dari B gitu ya, maka itu adalah batas bawah ya. Itu ada sebuah contoh ya, batas atas dan batas bawah ya implementasinya. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Suatu himpunan bilangan real itu dapat memiliki banyak batas gitu ya. Dan juga banyak batas atas dan juga batas bawah ya. Suatu himpunan dalam bilangan real disebut terbatas. Nah, ini ada istilah baru lagi ya. Terbatas di atas ya. Ini terbatas di atas atau berbatas di atas jika ia memiliki batas atas ya. Suatu himpunan disebut terbatas di bawah jika ia memiliki batas bawah. Nah, ini ada istilah baru, coba Anda perhatikan. Jika himpunan bilangan real berbatas atas dan berbatas bawah, maka ia dinamakan himpunan berbatas. Berarti ini semua adalah himpunan berbatas nih, himpunan berbatas. Ini himpunan berbatas. Lalu coba perhatikan atau himpunan terbatas. Nah, di sini ada contoh katanya ya, ada selang min 1,2 gitu ya. Anda masih ingat tentunya ya, ketika beberapa pertemuan yang lalu berbicara selang tertutup dan selang terbuka ya. Di sini ada sebuah selang ya, selang min 1,2
ya. Nah, misalnya adalah himpunan berbatas karena memiliki batas bawah, gitu ya. Nah, ini contohnya min 1,75. Nah, ini min 1,75 ada di mana nih? Kita gambar saja ya garis bilangannya ya. Aduh, ini apa namanya? Kadang-kadang suka sulit ini. Ini, ada ruler nih, bisa dipakai kali ya. Gimana pakainya nih ya? Oh ini ya sudutnya ya dirubah kali ya. Aduh bingung juga, biarilah gini aja. Nah ini ya, ini min 1 gitu ya. Ini 0, ini 1, ini 2 ya. Nah ini selangnya selang apa, masih ingat Anda? Nah sebuah selang ya, terbuka dan tertutup ya, setengah terbuka setengah tertutup, adalah himpunan berbatas karena memiliki batas bawah gitu ya. Memiliki batas bawah misalnya min 1,75. Nah, misalnya min 1,75 tuh di mana? Berarti di sebelah kiri kan? Di sini. Ini adalah batas ini adalah batas bawah. Ini 2 ya. Ini misalkan 2, ini min 1,75 nih. Min 1,75. Ini adalah batas apa? Batas bawah ya. Nah, karena memiliki batas bawah dan batas atasnya misalkan 3 nih, gitu ya. Ini adalah 3, ini 2 tadi ya. Ini 2. Yang ini ada sebentar. Nah, ini adalah batas bawah. Kita sebut BB, ini adalah batas atas gitu. Ini batas bawahnya, ini adalah batas atas ya. Nah, pada suatu himpunan tak kosong bilangan real, tentu batas atasnya adalah anggota himpunan itu gitu ya. Jadi bukan min 1 ataupun 2 ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara batas atas 2, ya sudah itu ditentukan ya, batas atasnya, batas bawahnya 3 gitu ya. Itu kan kita tidak berbicara himpunan tersebut. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa suatu himpunan tak kosong bilangan real belum tentu batas atasnya adalah anggota himpunan itu. Nah, gitu ya. Nah, demikian pula belum tentu batas bawahnya adalah anggota himpunan itu ya. Contohnya selang terbuka min 1,2 ya. Batas atasnya mungkin adalah anggota selang itu. Nah, tapi bisa saja ya. Bisa saja batas atasnya adalah 2 gitu. Ini juga dikatakan batas atas ya. Karena apa? Karena di sini himpunannya adalah himpunan apa? Terbuka. Nah, ya. Oke, ya. Oke, di sini adalah himpunan terbuka sehingga batas atasnya bisa saja ini, tapi tidak mungkin batas bawahnya min 1 gitu ya. Jadi bisa saja 3, bisa 2, bisa 2,5 gitu ya untuk batas atas. Oke. Sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, pandang selang bilangan real dan seterusnya ya. Berarti kita PQ gitu ya, atau sebuah selang tertutup, selang terbuka. Ini memiliki banyak batas atas bawah. Nah, juga banyak batas atas katanya ya. Jika dikumpulkan semua batas bawah, jika dikumpulkan semua batas bawah, maka ada batas bawah terbesar disebut infimum ya. Jadi di sini ada batas bawah terbesar ya, disebut infimum. Kita lihat bagaimana jika banyak batas atasnya gitu ya.
Jika dikumpulkan akan terdapat batas atas terkecil yang disebut dengan subprimum ya. Ini jadi kalau infimum adalah batas bawah terbesar gitu ya. Jadi untuk menghafalnya ya, infimum itu batas bawah terbesar ya. Nah, ini. Nah, kalau suprimum itu adalah batas atas terkecil gitu. Ini suprimum. Batas atas terkecil gitu ya. Dan infimum itu adalah batas bawah yang terbesar. Nah, kita masuk ke istilah suprimum dan infimum ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya di definisi suprimum dan infimum, di sini disebutkan bahwa kita harus melihat suatu himpunan bilangan real tak kosong. Oke ya, kita kembali lagi ke garis bilangan yang tadi ya. Jadi ada suatu H ya. H itu adalah himpunan bilangan real tak kosong gitu ya. Misalkan ada bilangan beta yang memenuhi. Nah, kita ingat lagi ya. Tadi kalau kita sudah berbicara bilangan real, maka kita harus selalu ingat garis bilangan ya. Nah, di sini kita lihat sebuah 3 ya, I1 nih. I1 beta itu adalah batas bawah dari H ya. Itu adalah batas bawah dari H. Oke ya. Kemudian beta itu kurang dari sama dengan Q untuk setiap Q batas bawah H. Nah, ya. Coba kita ingat-ingat lagi bagaimana batas atas dan batas bawah ya. Batas atas dan batas bawah ya. Sebentar. Oke ya. Nah, kita gambar lagi supaya lebih mudah garis bilangannya di sini ya. Sini garis bilangannya digambarkan bahwa ini ada sebuah garis bilangan ya. Nah, kita punya H di sini ya. Ini adalah garis bilangannya dan di sini kita punya seperti tadi ya. Kita gambar lagi. Nah, sebentar. Di sini ada. Nah, gitu ya. Di sini ada X. Ada tulis X-nya seperti ini. Kemudian ini adalah beta, katanya gitu ya. Tadi dikatakan bahwa ini adalah beta. Beta adalah batas bawah. Kan kita punya di sini BB ya. Nah, apa sih? Beta adalah batas bawah H gitu ya. Batas atas harusnya ya. Keliru ya itu ya. Batas atas H itu ya. Yang ini definisinya keliru nih. Batas atas H ini. Atas. Dan yang ini adalah beta gitu ya. Ini agak keliru juga ini. Ini batas atas. Ini kayaknya di copy. Jadi tidak dirubah nih. Nah, beta adalah batas atas dari H. Ya, beta batas atas dari H. Nah, berarti beta kurang dari sama dengan Q untuk setiap Q batas atas H. Nah, berarti di sini dikatakan beta itu batas atas paling kiri gitu ya. Batas atas paling kiri. Jadi betanya itu kalau kita ilustrasikan di sini ada Q ya. Di sini ada Q gitu. Di sini ada Q gitu ya. Nah, kemudian untuk membandingkannya kita lihat, maka beta adalah suprimum dari H. Di sini dikatakan beta suprimum dari
H gitu ya. Nah, ditulis beta sama dengan suprimum dari H. Nah, gitu ya. Kemudian ada alfa katanya ya, bilangan alfa yang memenuhi 1. Alfa adalah batas bawah H. Nah, tadi kalau gini kita berbicara batas atas, di sini kita berbicara batas bawah. Nah, karena alfa adalah batas bawah H, maka posisi alfa di sini ya. Ini alfa gitu ya. Kemudian alfa lebih besar sama dengan P untuk setiap P batas bawah. Untuk setiap P apa? Untuk setiap P batas bawah dari H. Berarti di sini ada P gitu ya. Nah, itu posisi P ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa alfa itu adalah infimum dari H gitu ya. Maka alfa adalah infimum dari H nih. Ini alfanya itu adalah alfa infimum dari H, atau ditulis alfa sama dengan infimum dari H. Kenapa dikatakan beta itu suprimum dari H gitu ya? Karena apa? Karena ada nilai I yang lebih besar daripada beta gitu ya. Kalau di sini kenapa alfa dikatakan infimum dari H? Karena ada nilai P. Nilai P-nya yang kurang dari sama dengan nilai alfa. Karena dia ke sebelah kiri gitu ya. Makanya kurang dari alfa. Kalau ini lebih besar ya. ini lebih besar. Yang betanya kurang dari Q atau Q-nya lebih besar dari beta. Makanya dikatakan beta itu suprimum dari H. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya, terkait suprimum dan infimum ya. Kalau tadi ada, jadi kita sudah punya 4 istilah ya. 1, itu ada batas atas ya. 2, batas bawah ya. Kemudian ada suprimum ya. Kemudian ada istilah infimum. Nah, sekarang kita masuk ke istilah maksimum dan minimum ya. Kalau tadi kita berbicara infimum, suprimum, sekarang ada nilai maksimum dan minimum ya. Bagaimana pengertiannya? Kita lihat bahwa suprimum dan infimum itu boleh bukan anggota H gitu katanya ya. Suprimum dan infimum anggota H maka memiliki, nah jika katanya ya, jika suprimum dan infimumnya merupakan anggota H, maka memiliki nilai maksimum dan minimum ya. Memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kita lihat langsung ke contohnya, implementasinya ya. Suatu himpunan bilangan real tak kosong yang terbatas memiliki minimum jika apa? Jika infimumnya adalah anggota H gitu ya. Jadi bilangan real tak kosong di sini ya, yang terbatas, nah berbatas memiliki minimum. Syaratnya apa? Jika infimumnya adalah anggota H ya. Jadi infimum itu apa tadi? Infimum itu adalah jika alfa itu infimum H jika apa? Ada batas bawahnya ya. Alfa adalah batas bawah ya. Nah, sekarang kalau maksimum artinya bagaimana? Suatu himpunan bilangan real tak kosong yang terbatas di bawah memiliki infimum jika infimumnya adalah anggota H. Ini juga sama jika mempunyai nilai maksimum ya. Jika suprimumnya adalah, nah ini suprimumnya ini anggota H. Jika ini anggota H gitu ya, anggota dari H, maka itu dikatakan memiliki maksimum gitu ya. Kalau di sini juga sama, jika infimumnya ini anggota dari H gitu ya,
anggota dari H, maka dikatakan memiliki nilai minimum ya. Sehingga muncullah teorema berikutnya, katanya jika K-nya anggota C ini ya, dan K-nya tidak sama dengan 0, memiliki suprimum dan maka suprimum itu unik katanya ya. Dan ia memiliki infimum, maka infimum itu juga unik ya. Nanti dicoba ya, tapi sebelum dicoba, untuk teorema tadi kita lihat di sini ya. Nah, ini coba Anda perhatikan ya. Ibu akan memberi contoh terlebih dahulu bagaimana jika permasalahannya seperti nomor, kita beri nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang pertama pasti yang diketahui itu adalah selangnya ya, bentuk selangnya seperti apa ya. Di sini kita lihat ada suprimumnya apa ya, infimumnya apa, maksimumnya apa, dan minimumnya apa ya. Nah, untuk contoh yang pertama, coba Anda perhatikan di situ ya, ada selang ya, ada sebuah selang. Nah, kita lihat. Nah, ini sebentar. Ini Anda sudah ya, kalau tidak salah ya, untuk selang tertutup dan terbuka sudah pernah. Nah, ya, kalau ini selangnya selang apa? Coba perhatikan, selang setengah terbuka ya. Terus selang setengah terbuka apa selang setengah tertutup? Selang setengah tertutup gitu ya. Dari min 2 ke 2 gitu ya. Selang ini adalah kita punya di sini selang setengah tertutup dari min 2 ke 2 gitu ya. Oke ya. Setengah tertutup dari min 2 ke 2. Kita lihat yang ditanya apa. Berarti kan gini ya. Kalau diilustrasikan dalam garis bilangan, ini min 2 gitu ya. Ini min 1, ini 0, ini 1, ini 2 gitu ya. Di sini ini selang setengah tertutup dari min 2 ke 2 gitu bentuknya ya. Maka yang ditanyakan ini apa? Tadi suprimum. Mana suprimumnya? Coba Anda perhatikan. Suprimumnya apa? Suprimumnya adalah 2 gitu ya. Ini adalah suprimum. Kemudian infimumnya adalah min 2. Infimumnya min 2. Ini suprimumnya sama dengan 2. Lalu nilai maksimumnya ada nggak? Tadi kita lihat, kita baca dengan saksama, syarat sesuatu himpunan itu memiliki nilai maksimum jika apa? Jika suprimumnya adalah anggota H gitu ya. Kalau misalkan dia bukan anggota H, maka tidak ada nilai maksimum gitu ya. Nah, sekarang karena apa? Karena ini perhatikan. Ini himpunannya adalah himpunan apa? Ini maksimum ada. Maksimum itu kalau apa? Kan dijelaskan di sini ya. Jika suprimum. Nah, jika H yang terbatas memiliki maksimum, nah ini. Nah, ini himpunan yang terbatas di atas memiliki maksimum jika suprimumnya adalah anggota H gitu ya. Nah, di sini tidak punya ya maksimum. Kenapa? Ya, karena suprimumnya
adalah ini apa? Karena di sini dibilang supremumnya adalah 2, tapi kan 2 ini bukan anggota dari H gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini ya, min 2, kenapa ada minimum? Karena min 2 itu adalah anggota dari H gitu ya. Nah, itu yang membedakan supremum dan infimum ya. Jadi kalau misalkan suatu himpunan bilangan real tak kosongnya memiliki nilai minimum, jika infimumnya adalah anggota H gitu ya. Sedangkan min 2 di sini adalah anggota dari H. Jadi min 2 adalah anggota dari H. Kalau 2 bukan anggota dari H gitu. Ini kan H ceritanya ya. Oh, H ya. Kalau tadi H, kalau di sini K boleh lah. H atau K boleh nih. Ya, atau K. Ini ada K gitu ya. Lalu bagaimana dengan negatif tak hingga? Nah, itu ya. Negatif tak hingga, apakah betul supremumnya 2 gitu ya? Infimumnya tidak ada gitu ya. Nanti Anda coba jelaskan ya. Coba Anda pelajari bagaimana nilai infimum, nilai supremum ya, kemudian nilai maksimum dan juga nilai minimum pada bagian nomor 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Sehingga kita bisa lihat ya. Oke, kita satu contoh lagi saja ya, nomor 5 ya, biar clear nih. Nomor 5 itu gimana? Ini ada sebuah himpunan K gitu ya. Sebuah himpunan K yang mana persamaannya adalah X, di mana X kuadratnya kurang dari 5 gitu ya. Ini kan bentuknya pertidaksamaan, maka harus kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk sederhana ya. Kalau misalkan jika dan hanya jika, apa ini bentuknya? Jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari 5. Nah, kita kuadratkan berarti X gitu ya. X itu kurang dari akar 5 ya. X kuadrat sama dengan 5 gitu kan. Maka apa? Maka X-nya sama dengan plus minus akar 5 gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan ya di sini bagaimana bentuk selangnya ya. Bentuk selangnya berarti selangnya selang terbuka ya. Selang terbuka. Nah, ini selang terbuka gitu ya. Selang terbuka. Di sininya min akar 5 gitu. Di sininya akar 5. Ini adalah nilai X gitu ya. Selang terbuka, karena selang terbuka artinya apa? Kalau selang terbuka berarti kan tidak ada akar 5-nya, itu bukan anggota dari apa? Bukan anggota dari K gitu ya. Ini juga sama ya. Ini min akar 5 juga bukan anggota dari K gitu. Sehingga sudah jelas dia tidak ada nilai maksimum dan minimum. Kenapa? Karena di sini min akar 5 itu bukan anggota bagian dari K. Kalau di definisi dikatakan kalau nilai
suprimumnya atau infimumnya bukan anggota dari K, maka dia tidak punya nilai maksimum dan minimum. Nah, lalu bagaimana ini suprimum dan infimumnya? Kenapa ini terbuka? Karena ini udah jelas ya, plus minus akar 5 ya, bukan rentang ya. Nah, bukan selang tertutup atau selang setengah terbuka ya, atau setengah tertutup. Jadi di sini akar 5 sudah pasti itu adalah suprimum ya. Dan min akar 5 itu adalah ini suprimum gitu ya. Ini adalah infimum gitu. Nah, seperti itu penjelasan terkait suprimum, infimum, maksimum dan minimum, kemudian batas atas dan juga batas bawah ya. Beta itu tadi ya, yang ini keliru ya, tolong nanti Anda di catatannya diperbaiki ya, terkait dengan batas atas dan batas bawah ya, gitu. Seperti itu penjelasan tentang R himpunan lengkap. Nanti kita bertemu pada topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.